Shalom, selamat malam teman-teman. Wow, puji Tuhan ya. Ada yang sudah selesai malam mingguannya, sudah kembali ke rumah. Atau yang memang tidak kemana-mana. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya pagi, siang, sore, malam. Nah, kita masih diberi kesempatan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Emang nggak lama live, cuma nyapa aja. Karena beberapa hari ini banyak yang tanya juga kalau nggak live. Ya, kita akan berdoa. Kalau ada teman-teman pokok doa, typing aja, nanti Mak pimpin dalam doa. Lalu kita baca satu pasal dari Mazmur. Nah, kalaupun ada yang mau bertanya, mungkin masih ada kesempatan satu atau dua orang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kembali walaupun cuma sebentar, kalau ruangan ini bisa mendatangkan kemanfaatan, silahkan didukung, disupport ya teman-teman. Tap layar, share live, saling follow teman-teman. Mana tahu ada di antara kalian yang kurang dikit bisa 1000 followersnya, terus dia bisa buka room sendiri, sampaikan aspirasinya, inspirasinya, keilmuannya, pengetahuannya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama bisa mengabarkan Injil, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Bersyukur teman-teman ya. Karena itu semangatlah ya, bersemangatlah. Ya, kesusahan satu hari cukup satu hari teman-teman. Nggak usah kita bawa ke hari yang esok, karena hari baru pasti ada rahmat baru, ada berkat baru. Ya, sebelum mulai kita akan berdoa, walaupun sebentar. Awali dan akhiri kegiatanmu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersekutu walaupun hanya melalui sosial media. Berkatilah ruangan Mak Lina Wijaya ini, berkatilah setiap orang yang keluar masuk hilir mudik, berkatilah setiap pembicaraan, berkatilah setiap pekabaran Injil. Kami tahu ada banyak kuasa kegelapan, biasanya iblis menggunakan orang-orang yang tidak suka untuk menggagalkan pemberitaan firman. Namun biar bagaimanapun Tuhan, Engkau berdaulat atas segalanya. Karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang tidak suka, mereka yang tidak percaya, bahkan mereka yang menolak, ampuni mereka Bapa, sama seperti Engkau mengampuni kami. Dan berilah mereka kesempatan juga untuk bertobat dan mendapat kesempatan kebahagiaan dalam kerajaan surga-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua ruangan apologet dengan motivasi yang murni di hadapan-Mu. Tuhan tambahkan hikmat dan bijaksana. Berkati rahmati setiap kami yang ada dengan kasih kemurahan-Mu yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin teman-teman. Dung 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 dung. Terima kasih teman-teman. Semangat amat ya mak mau baca salam-salam. Gak ada yang ngucapin salam, ya udah pokoknya salam semuanya ya. Hai Mak Lina ya, Joseph. Selamat malam, salam kasih Kristus. Ya Ronald, thank you. Multimedia, shalom juga Bu, shalom, shalom, shalom. Ya teman-teman, kita baca satu pasal dulu ya dari Mazmur. Nah, kemarin kita sudah sampai pasal 7. Coba teman-teman kalau yang ikut Mak tiap malam pasti tahu kemarin kita sudah sampai pasal berapa, hari ini pasal berapa. Begitu atuh. Kemarin kita sudah sampai pasal 20 doa dari doa harapan untuk raja dari Salomo. Sekarang kita mau buka Mazmur jilid 3. Mazmur jilid 3 ini dari Mazmur 70 pasal 73 sampai 89. Ya teman-teman ya. Kita mulai baca Mazmur pasal 73, pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Haleluya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti yang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit.
dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Jadi dalam bergumul selalu ada pengharapan di dalam Kristus, di dalam Allah kita yang hidup. Amin, puji Tuhan sekali lagi. Ya, terima kasih ya teman-teman yang masih tetap setia ada di dalam ruangan emak. Nah, ruangan emak ini ruangan yang cukup ketat teman-teman ya. Jadi semua hal-hal yang negatif akan di-sweeping, akan dibersihkan. Nah, akun-akun yang selalu menebarkan provokasi, kebencian, kemarahan, iri hati, kedengkian itu akan diblokir. Kalau emak yang ketemu langsung emak blokir. Nah, kalau moderator yang ketemu silahkan moderator yang melakukannya. Emak bebaskan moderator itu ya. Jadi kita tidak perlu takut kekurangan followers atau apapun, karena sejatinya banyak follower tapi isinya semua kedengkian, kemudaratan, itu pun tidak berfaedah, tidak bermanfaat bagi umat ya, kemaslahatan umat. Ya, thank you teman-teman. Mak Lina, kenapa itu si Juma itu kok suka teriak-teriak? Itu trik teman-teman ya, itu trik, itu cara. Nah, perhatikan di dalam kekristenan ya, semua anak-anak Tuhan itu kalau berbicara dia ada adab. Ya, ada adab, jadi tidak perlu pakai teriak-teriak sebenarnya menyatakan kebenaran, karena sejatinya kebenaran tetaplah kebenaran. Tidak perlu kamu teriak, tidak perlu kamu pakai toa, kebenaran tetaplah kebenaran. Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang hidup, satu-satunya sumber kebenaran. Tidak perlu pusing-pusing dibela, tidak perlu kita harus teriak-teriak, tidak perlu kita mesti demo berjilid-jilid, karena Kristus itu Sang Allah sejati, Tuhan penguasa dan juru selamat kita. Dia yang akan berperang bagi kita, dia yang akan membela kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa sih lawan kita? Tentu tidak ada teman-teman ya. Puji Tuhan, haleluya. Bisa naik kak, kamu request ya. Silahkan request teman-teman, waktunya emak nggak lama. Jadi kalau teman-teman mau request silahkan aja. Agama wajib kejujuran. Nah itu ya, di dalam kekristenan Alkitab firman Tuhan itu sudah mencatat. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi semua orang Kristen harus berdiri di atas ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Karena lebih dari itu berasal dari si iblis atau si jahat. Makanya teman-teman, jarang ada orang Kristen itu yang benar-benar paham Alkitab, sedikit-sedikit ngomong untuk meyakinkan orang, dia bersumpah, sumpah demi ini, sumpah demi itu. Tidak ada, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Karena dia cukup katakan ya, tidak, katakan tidak. Ya, lebih dari itu, perhatikan, itu berasal dari si iblis. Jadi kita tidak butuh pembenaran. Kalau memang kita berdiri di atas kebenaran, ya katakan ya, tidak katakan iya, Kristus sang pembela itu tidak akan bungkam, tidak akan diam, tidak akan menutup mata ya.
Perhatikan, kebenaran tetaplah kebenaran. Bagaimanapun kamu redam, kamu bendung, kamu jejalin, kamu hambat, dia tetap akan terobos. Nah, itu kebenaran itu ya, luar biasa. Silakan teman-teman di request aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama sebelum Yesus nusul Israel ngamar apa agamanya apa bun? Teman-teman, agama itu bentukan buatan manusia berdosa. Perhatikan. Ya, agama itu buatan atau bentukan manusia berdosa. Jadi bukan bentukan atau buatan Allah. Allah YHWH, Allah yang sejati, Yesus Kristus itu adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Karena itu satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus. Dia tidak mendirikan agama, dia tidak membutuhkan agama, dia tidak menyebarkan agama. Karena agama itu buatan manusia berdosa. Sedangkan Yesus Kristus itu adalah Allah, dia tidak perlu membuat agama. Dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, itu rata bagi semua umat manusia. Itu universal, itu umum. Tidak perlu harus beragama kalau kamu misalnya memilih Yesus Kristus. Hanya saja di dalam Alkitab dicatat semua pengikut Kristus disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, karena kata-kata Kristen itu mengandung kata Kristo, ya, Kristus sendiri. Itu perhatikan teman-teman. Jadi Yesus Kristus tidak pernah membangun agama. Teman-teman jangan salah paham. Agama itu bentukan buatan manusia sebagai usahanya untuk mencari Allah, mencapai Allah, atau bahkan menghadirkan Allah dalam hidupnya. Dan itu tidak menjadi satu patokan. Sekalipun agama di muka bumi ini tidak ada, Yesus Kristus tetaplah Allah yang pernah nuzul ke dunia menjadi manusia 2000 tahun lalu, hidup di tengah peradaban manusia dan membuka sejarah. Ya, itu dia teman-teman. Jadi menjadi pengikut Kristus, menjadi bagian dalam kerajaan surga, itu tidak menjamin dengan agama. Ya, kerajaan surga atau hidup kekal itu hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam agama. Sekali lagi, agama itu dari bahasa Sanskerta teman-teman. A dan gama artinya A itu tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Orang-orang, sekelompok orang yang menganggap dirinya bermoral, mempunyai peraturan, diikat oleh agama sehingga sepertinya tidak kacau kehidupannya. Itu. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah membangun agama. Perhatikan, Allah itu sifatnya am itu artinya menyeluruh untuk seluruh umat manusia, ya, tidak terkotak-kotak. Oh, ini cuma untuk bangsa ini. Enggak. Yang namanya Allah, satu-satunya Allah, YHWH, yaitu Yesus Kristus, ketika dia nuzul ke dunia menjadi manusia, itu dia bagi seluruh umat manusia. Tidak pentingkan agama. Perhatikan. Jadi teman-teman jangan salah paham. Ya, apakah Yesus Kristus membangun agama, menyebarkan agama? Tidak. Apalagi dia harus ekspansi, mengotori tangannya dengan agama juga tidak. Nah, tadi saya terima requestnya malah orang yang melarikan diri jadi kepencet Bang Yordan. Ya, thank you ya teman-teman ya. Sekali lagi berbuat. Ya, thank you Bohan kan. Thank you Bang Yordan. Tadi tuh ada yang request, saya klik dia langsung kabur karena urutannya setelah dia itu Bang Yordan, jadi jadi kepencet undang ke Bang Yordan. Tapi puji Tuhan ya, mau naik, bersyukur. Shalom, gimana Bang Yordan hari ini? Ya, shalom, baik-baik. Ya, puji Tuhan, thank you Bang ya. Lanjut, Bu. Iya, terus dia tuh tadi ada di daftar request, mau diklik dia melarikan diri, lalulah urutan ke bawah yang tertekan gitu kan. Ya nggak apa-apa, thank you ya teman-teman ya. Salam kenal saudaraku dari saya Pendeta Tampu Bolon. Ya, shalom Pak Pendeta, puji Tuhan bisa berkunjung ke ruangan saya, monggo silahkan. Mak, nusul itu makna sebenarnya apa? Kita bilang inkarnasi, mereka tidak mengerti. Jadi saya gunakan kata istilah nuzul saja. Nuzul itu turun menjadi atau menjadi ya. Ya. Kita bilang inkarnasi, mereka bilang reinkarnasi. Mereka nggak paham arti inkarnasi. Ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, selamat malam John. Shalom. Halo. Iya John, gimana? Ada yang mau kamu sampaikan? Shalom. Iya, shalom. Sebelumnya kali saya Kristen pendosa. Kristen yang pendosa. Iya, gimana John? Silakan. Ya, saya. Ya, gimana? Dengerin. Saya Kristen pendosa. Karena dosa-dosa saya terlalu banyak, terlalu besar.
Suaramu jauh sekali dan Oh, sangat kecil. Saya nggak tahu kamu ngomong apa. Nggak tahu teman-teman. kalau gini Belina tidak Halo? terdengar ya. Halo, Eh, jauh, jauh, Belina. jauh sekali suaramu itu jauh. Suaramu itu Oh kecil iya, karena jauh sekali. Pendeta Tampu Bolon request jadi aja kalau mau naik ya. Di bawah juga saya typing nggak pakai jelas. HP Belina. Di bawah Saya bilang pakai tak HP tidak Belina. terdengar. Farel Ica, Farel IH. Selamat malam Mbak Lina, semoga sehat ya. Selamat malam, kamu juga sehat-sehat di sana ya. Suaranya kecil Mak. Iya, suaramu kecil. Saya nggak tahu kamu ngomong apa. Iya Belina. Ya Saya kita pakai kerak. HP. Halo. Halo Belina. Iya gimana? Gimana? Saya nggak dengar suaranya kecil sekali. Teman-teman di bawah itu tulis loh. Kamu perhatikan deh. Suaranya kecil Mak. Suara tak Shalom, terdengar. saudaraku Nah semua. jadi gimana? Shalom. Tuhan memberkatin kita Yes. semua. Ganti yang lain aja dulu Shalom. Belina. Amin. Gimana? Gimana? Ganti yang lain aja Belina. Ganti yang lain aja Belina. Oh iya 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 iya. Silakan nggak apa-apa. Saya nggak usir turun-turun aja. Putus-putus. Lagi di jalan kayaknya Mak. Semua orang akhirnya berspekulasi. Kamu ngapain di mana? Silakan Tuhan Yesus. Ada yang mau disampaikan? Nggak enak saya nyebutnya nih. Silakan Tuhan Yesus. Ada yang mau disampaikan? Lanjut aja, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus penolongku. Apa ada yang mau kamu sampaikan, bagikan atau bagaimana? Kita tidak ada membagikan. Cuma kalau ada, saya cuma mendengar aja. Apa yang bisa saya luruskan nanti. Waduh, apakah banyak yang bengkok harus kita luruskan? Tuh, naik itu kalau nggak bertanya harus bikin pernyataan iman. Nggak boleh naik cuma dengar-dengar. Ya nggak apa-apa, saya sapa dulu deh. Iya, shalom Bunda. Iya, shalom Wong. Thank you. Shalom Mak Lina. Iya, Jo. Thank you. Selamat malam Surya. Selamat malam. Iya, silakan saudaraku, ada yang mau kamu sampaikan? Saya dengerin dulu, dengerin. Ayo, teman-teman dengerin pada rame-rame di atas nanti rubuh loh. Dengerin mah Pengen, di bawah aja. pengen dengerin dulu. Biar Iya, bisa kalau nambah dengerin ilmu. mah di Iya, kalau dengerin mah di bawah aja. Kalau naik itu kalau tidak bertanya membuat pernyataan iman, harus ada yang disampaikan. Yang mau ditanya berhubungan dengan apa nih, Mbak? Lah, saya ini punya ruangan. Kalian teman-teman Oh, minta naik itu kira-kira ada keperluan apa? Makanya saya persilakan, monggo silakan ada yang mau disampaikan. apa yang mau disampaikan ya? Saya baru naik, belum tahu apa topiknya. Ya, ya, teman-teman, ruangan ini didesain untuk sharing is caring. Ya, kalau kamu peduli, berbagilah. Oke, bless to bless. Kalau kamu sudah diberkati, kamu wajib memberkati orang lain. Dan ruangan tabayun santun beradab. Kalau kamu mau konfirmasi, silahkan konfirmasi dengan saya tentang apa, tentang apakah masa lalu saya begini dan begitu, dengan catatan santun dan beradab. Jadi bukan ruangan untuk kita kongkow-kongkow, duduk-duduk saling memandang. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman yang naik silahkan ada pernyataan atau pertanyaan. Hanya ada dua pilihannya. Silahkan kamu bertanya atau kamu membuat pernyataan imanmu. Nah, gitu aja teman-teman. Turunkan aja itu Mak Lina. Enggak, saya sih enggak turunkan, cuman saya beri kesempatan. Jarang-jarang bisa naik ke atas ya. Maka itu kalau sudah ada di atas, jangan duduk diam, sampaikanlah apa yang mau disampaikan gitu. Belajar, belajar berapologet, belajar menyampaikan, ya belajar mewartakan, ya whatever gitu. Aku juga mau naik ya, silahkan aja ya teman-teman. Jadi gimana nih? Ada yang mau disampaikan Bang Yordan? Kalau Bang Yordan saya yang undang karena saya tahu dia salah satu narasumber. Nah teman-teman yang lain, kebetulan nih saya belum kenal dengan akun Tuhan Yesus Penolongku, saya belum kenal dengan akun Surya Armada Siregar. Silakan, apa ada yang ingin kalian sampaikan? Yang lama dulu coba tuh, saya mau dengar yang lama itu, yang apa itu sebelah itu Tuhan Yesus apa tuh? Coba, Bang, halo, coba apa? Tanyakan sama Mbak ini, apa yang mau ditanyakan?
Kenapa abang bertanya sama saya? Ya udah teman-teman di bawah ada. Kacau kalian ini berdua. Nggak, tujuan Bang Yordan orang ini mau apa coba? Dia naik ke atas tuh mau ngapain gitu loh. Ya udah, Kok silakan berlomba? selamat malam Andri. Saudaraku kok berlomba naik ke atas semua ini? Selamat malam kakak-kakakku, Iya, semua shalom, silakan. kakak-kakakku yang luar Silakan biasa. Andri. Andri, selamat malam. Apa yang mau kamu sampaikan? Sama juga. Yuk kalian berlomba-lomba naik ke atas mau ngapain? Nggak bawa kopi, nggak bawa gorengan. Terus kita di atas ngapain sambil saling memandangmu. Nah gitu ya. Silakan Andri, ada yang mau kamu Sabar sampaikan? dulu Pak, sabar dulu. Ya sabar. Kacau. Nggak apa-apa lah. Yes. Silahkan John, awas ambruk ya. Ntar sebentar saya turunkan 5 menit, nggak ada yang mau bicara, saya turunkan semua. Ya, ya Kalau silakan sekarang John. gimana Bu Lina? Bagus, Bu Lina, bagus. sekarang gimana suara saya? Bagus. Gini Bu Lina, Udah saya iya, hanya di puji sini. Tuhan. Lina, ini ada firman Oh, ini kan. Firman di dalam Matius 7 ayat 15 ya. Waspadalah Puji Tuhan, terhadap silakan. nabi-nabi palsu akan datang padamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, gimana ceritanya itu Pak Kalina? Apanya ceritanya? Ya, Alkitabnya. Firman Tuhan Ya ini. kamu baca, kamu Kristen kan? Kamu Kristen bukan? Shalom Kalina Alina. terus. Shalom semuanya. Iya, shalom Pak Shalom, Andri. Pak Pendeta. Kamu Kristen bukan? Kamu baca perikopnya enggak? Kamu jangan Iya. jangan itu Oke. cosplay di sini. Silakan standby aja dulu Hal Andre. pengajaran John, silakan yang John. sesat. Tadi ada yang mau kamu tanyakan kah? Iya, saya cuman di sini saya ingin bersaksi. Satu, kedua Silakan, nanti John. ada pertanyaan. Iya, saya silakan adalah John. saya adalah pengikut Kristen Protestan. Saya seorang pendosa. Kenapa saya bilang pendosa? Karena pernah waktu merantau di Aceh, saya KTP saya sulap menjadi agama Muslim. Di Aceh saya dengan kekuatan doa saya lepas dari GAM. Di Puji Padang Tuhan. dengan kekuatan doa saya sembuh dari penyakit. Di Padang juga Haleluya. dengan kekuatan doa melahir anak yang pertama, bidan sudah angkat tangan, dengan kekuatan doa anak lahir. Bu Lina, satu lagi yang saya ingin bertanya sama Bu Lina. Pernah saya membaca di dalam Alkitab, saya lupa di surat apa, perempuan yang tidak bisa diambil menjadi istri adalah seorang yang apa namanya? Katakanlah Kristen, seorang pendosa juga lah, yang orang malam lah, PSK lah kita bilang. Ada pernah saya baca di kitab itu, cuman saya nggak tahu itu bagaimana kalau kita melaksanakan itu, Bu Lina. Itu aja pertanyaan saya. Saya belum pernah, ya saya to the point aja Bang John ya. Terima kasih untuk kesaksiannya, kejujurannya. Pengampunan diawali dengan pengakuan teman-teman. Haleluya, kita tepuk tangan dulu untuk Bang John. Jadi gini, sebenarnya tidak layak kita mengenakan istilah pendosa. Ya, semua kita ini manusia berdosa ya. Semua yang keturunan Adam dan Hawa itu berdosa. Karena memang ya kutuk dosa itu memang sudah menjalar dalam bentuk hawa nafsu, kematian, dan segala macam ya saudaraku ya. Tapi saya berterima kasih kamu berani jujur bahwa pemalsuan itu sebenarnya tidak memberi dampak apapun, karena hati atau iman kita tetap kita dasarkan, kita letakkan di dalam Yesus Kristus. Nah itu yang terjadi ketika kamu tetap berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kamu bisa melewati masa-masa sulit itu. Bersyukurlah. Perkara di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki Kristen tidak boleh menikahi mantan PSK. Itu saya belum ketemu ayatnya. Kayaknya tanya Pak Pendeta apakah pernah ada atau tidak. To the point saja. Pak Pendeta silakan. Pernah ada Nabi Hosea itu disuruh menikah pelacur. Oh itu disuruh menikah. Itu ya, dia tapi tanya tadi yang dilarang.
Yang dilarang Oh, tadi katanya. enggak ada. Kalau dilarang nggak ada. Kalau disuruh Nabi Hosea itu beda lagi. Itu memang pesundal, memang pezina. Jadi Enggak ada. pertanyaannya John tadi tuh, apakah di dalam Alkitab tuh ada ayat yang mengatakan laki-laki jangan menikahi wanita pendosa mantan PSK. Nah, bahasa kasarnya kan seperti itu. Setahu saya tidak ada, saya bilang. Tapi silakan Pak Pendeta pastikan apakah benar ada ayat itu atau tidak ada. Enggak ada, Kalau tidak ada. tidak ada, Bro John. Kalau Nabi Hosea itu teman Tuhan, justru dia disarankan untuk tetap menikahi perempuan tidak baik itu. Nah, itu ada cerita maksud dan tujuannya. Nah, itu jawabannya Bang John. Jadi yang kamu maksud ini yang bagaimana? Ya itu soalnya pernah saya baca, entah saya mesti lapso bagaimana boleh wanita sundal dilarang jangan dari kaummu mengambil wanita sundal untuk menjadi istrimu, kalau nggak salah aku baca. Itu tapi kalau nggak ada mungkin saya yang salah. Saya ya karena itu terus terang Bu Lina itu yang saya laksanakan gitu loh. Itu makanya saya bertanya kepada Bu Lina. Karena waktu sama Bu Mikana sering saya mau naik juga nggak pernah dapat Bu Lina. Nggak apa-apa. Jadi gini Bro John, dia ini kan masa lalu. Setiap kita memiliki masa lalu. Pertanyaan saya, apakah setelah menikah dengan Pak John dia masih melakukan hal tersebut? Tidak tentu sih. Tidak bukan? Nah makanya tentu tidak bukan. Lalu apakah Pak John pun setelah menikahinya juga melakukan kejahatan-kejahatan yang terdahulu? Tentu lagi. Tidak juga bukan. Nah selama kalian itu hidup di bawah pertobatan dan memandang ke depan bukan ke belakang, saya tidak ada melihat bahwa itu sesuatu yang bagaimana di dalam Alkitab, karena Alkitab tidak pernah tulis jangan menikahi seperti itu, enggak lah. Setiap kita memiliki kesempatan untuk hidup baru, memiliki kesempatan untuk bertobat dan sungguh-sungguh taat di bawah hukum Kristus. Mak Lina, monggo silakan. Itu ada kalau ini di Imamat 21 itu tentang kudusnya para imam. Itu memang ada ayat mengatakan janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau itu perempuan terkait dengan dia keimamannya. Ya. Karena imam itu harus kudus, itu beda lagi. Kalau ke imam, nabi, makanya kalau ada laki-laki kawin cerai, dia tidak layak disebut nabi. Mereka adalah orang-orang yang kudus hidupnya itu nabi, imam. Itu nggak ada yang seperti itu. John, kamu gimana John? Dengar di sini atau di belakangmu sana? Berarti Mbak Lina. Ada gangguan Bu Lina? Iya nggak apa-apa. Berarti saya turun dulu Bu Lina ya. Makasih informasi. Iya nggak apa-apa. Tenang John, berarti kamu bisa ini. Bentar, saya ini ada ayat nih yang mendekati, tapi ini dalam konteks hidup dalam kekudusan, yaitu di dalam 1 Korintus 5 ayat 9 nih Pak. Itu mendekati ya, tapi perhatikan ya, jangan kita terbawa ke situ ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya gitu. Ya, jangan bergaul ya. Pertanyaan dia tadi itu, apakah ada ayat di dalam Alkitab yang melarang laki-laki memperistri mantan pesundal? Itu loh. Dia spesifik sekali pertanyaan dia. Jelas jawabannya tidak ada, teman-teman. Surya, apa yang mau kamu sampaikan? Johnnya mungkin ada yang dihandle dulu di belakang. Tadi pendeta Andre bilang ada. Itu terkait imam, kekudusan seorang imam. Imam, nabi itu dikhususkan hidupnya harus kudus. Jadi dia tidak bisa sembarangan. Daud ada yang mengatakan juga nabi, tapi dia tidak dikhususkan disebut nabi. Kenapa? Karena memang ada kesalahan pelanggaran yang dilakukan Daud. Jadi nabi atau imam itu dia harus kudus, benar-benar kudus. Tidak bercacat celah dalam hidupnya terkait syahwat, terkait hawa nafsu. Entah itu pembunuhan, entah itu perebutan kekuasaan, entah itu perzinahan. Perhatikan teman-teman. Jadi bedakan ya. Silakan Surya, apa yang mau kamu sampaikan? Terus volume tolong ditambahkan. Berarti kalau sama orang awam boleh ya Bu?
boleh nikah sama mantan itu tadi PSK katanya. Lah, saya kan tanya, kalau dia sudah bertobat memangnya bagaimana? Sekarang gini, apa bedanya PSK dengan perampok, dengan pencuri, dengan pembunuh? Kalau dia sudah bertobat, apakah dia tidak layak mendapat satu kehidupan baru atau hidup baru? Oh, iya. Mungkin mungkin kalau mau ditanya itu adalah apakah Pak John itu sebelumnya sudah pernah menikah atau tidak? Kalau sudah pernah menikah, apakah dia berpisah, istrinya meninggal atau bagaimana? Nah, mungkin akan lebih disorot bahwa sesudah perceraian atau perpisahan yang tidak karena kematian atau apapun itu sebenarnya tidak boleh menikah. Mungkin itu yang kalau itu yang mau disorot akan berbeda lagi ceritanya. Tapi kalau hanya pertanyaannya apakah boleh, apa bedanya dengan kriminal-kriminal yang lain? Mantan kan, berarti tidak dilakukan lagi kan, bekas kan. Perhatikan teman-teman, orang tidak pernah mengingat kita yang dulu, tapi orang mengingat kita sekarang. Perhatikan, dia itu dulu mantan pesundal, dibandingkan dengan kata-kata dia itu dulu mantan pendeta. Bagus yang mana? Kita harus jujur, bagus mana terdengar, mantan pendeta atau mantan pesundal? Lalu setelah dia menjadi pesundal, sekarang jadi apa? Dia orang biasa tapi tidak melakukan lagi. Dulu dia pendeta tapi sekarang justru jadi penjahat. Mana yang lebih bagus? Ya, kita harus fair, kita harus jujur bahwa kata-kata itu tidak menjadi satu kata-kata masa lalunya itu tidak bisa menjadi satu patokan di masa sekarang. Nah, kalau memang dia sudah melakukan pertobatan, apa yang mau dituntut dari dia? Dan itu dibuktikan dalam kesehariannya, dalam perubahan-perubahan pola hidupnya. Apalagi kalau dia sudah dimenangkan dalam Kristus. Sebaliknya, jikalau Pak mantan pendeta itu malah hari ini lebih liar, lebih brutal, mana yang lebih bernilai coba? Dari yang tidak mengerti kebenaran firman, dimenangkan, lalu dia mengerti firman dan bertobat. Dibandingkan dengan yang sudah mengerti firman, tapi diselewengkan, direndahkan, dihinakan, lalu sekarang menjadi seseorang yang sama sekali tidak memperkenan Tuhan. Perhatikan teman-teman. Lalu kira-kira mau bagaimana? Ya, jadi masa lalu orang kalau dia sudah berubah, dia sudah bertobat, kita tidak berhak juga hakimi dia terus-menerus. Silahkan saja kalau bagi saya ya teman-teman ya. Karena apa bedanya? Lihatlah wanita Samaria, itu kan juga wanita yang tidak baik. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, Yesus mengatakan kepadanya, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Ketika orang-orang tidak ada yang melempari dia batu. Lalu apa mau yang diambil dari cerita itu? Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nggak ada setiap kita yang nggak berdosa. Tapi perhatikan, kalau bicara tentang mantan, lebih terhormat mantan yang mana nih? Antara dua contoh tadi. Orang yang belum mengenal kebenaran, berubah menjadi mengenal. Orang yang memberitakan kebenaran berubah menjadi orang yang berperilaku tidak mengenal kebenaran. Itu dia. Silakan Alexander, selamat malam. Halo, selamat malam, sahabat-sahabat, saudara, teman-teman. Ya, silakan Alexander, ada yang mau kamu sampaikan? Bersaksi sedikit lah, yang sambung yang siapa tuh, John kah? Ya. Volume boleh tambah dikit nggak? Halo? Apa tuh? Ya, udah, oke. Oke, clear. Saya nak sambung tuh yang John tadi cakap tuh, yang dia, apa tuh, yang kawin tadi tuh. Ya, silakan. Sebab pengalaman saya, sebab saya dulu pun, sebelum saya mengenali orang rumah saya pun memang dikatakan kosong lah. Agama Kristen memang langsung saya tak tahu, tak mengenali. Sebab Bulina tahu kan latar belakang saya dulu. Setelah saya mengenali istri saya pun macam lah. Ingat sendiri diri ini orang yang orang berdosa. Lepas tu saya jumpa padri, baru padri cerita saya, baru saya tahu macam Bulina cakap tadi lah, setiap kita semua berdosa. Kita semua tidak layak di mata Tuhan lah, tapi Tuhan dengan cinta kasih-Nya, Dia sentiasa menyayangi kita semua lah. Lepas itu saya pun memang tak tahu macam mana nak cakap dengan depan padri itu yang saya nak berumah tangga dengan isteri saya. Sebab isteri saya tu memang orang Kristen, tapi
masalah dia saya ni yang belum lagi mengenal Tuhan Yesus. Saya ingat padri itu tak bagi saya boleh kahwin dengan orang rumah saya sebab saya belajar apa pun tak ada. Memang tak tahulah, tak tahu Alkitab tu tak tengok, semua tak tahulah. Saya terus teranglah cakap dengan padri yang saya ini masih dalam kegelapan lah. Saya mencari. Yang satu saya suka dengan padri ni sebab dia cakap, wah, saya suka dengar awak sebab awak mencari Tuhan, dia kata macam tu. Saya cakap, ya Father, saya memang nak cari Tuhan sebab saya tak tahu mana Tuhan yang betul, saya cakap dengan padri. Padri cakap, nantilah awak akan tahu, nanti awak sikit-sikit belajar, baru awak tahu mana Tuhan yang betul, dia kata macam tu. Baru awak tahu mana Tuhan. Time tu baru saya hati saya macam ada kerinduan nak belajar agama Kristian ni. So, setelah saya kursus nak kahwin kan. Tapi pada kata konsel. Tapi pada kata cakap tak boleh kursus dulu sebab awak lagi kosong, dia kata macam tu. Awak kena pergi belajar kelas mingguan, dia kata saya macam tu. Saya cakap macam mana saya nak kelas mingguan pada, saya cakap padri sebab saya pun malu lah, saya sudah tua lah, saya cakap saya umur seberapa, sebab saya tengok sekolah minggu semua budak-budak, saya pun macam tak layak lah. Saya cakap jangan macam tu, cakap pergi saja. Tuhan tengok kita semua sama, tak kira tua muda ke, Tuhan semua tengok hati. Yang penting tengok hati kita. Sebab bukan senang, dia kata bukan senang orang yang macam Alex. Bukan Alex yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih Alex sekarang, dia kata macam tu. Itu sebab saya sungguh terharu lah bila padri cakap macam tu. Bukan senang. Banyak orang, tapi Alex yang dipilih oleh Tuhan, bukan Alex yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih Alex, kata macam tu. Saya pun macam percaya tak percaya waktu tu padri cakap dengan saya macam percaya tak percaya. Apa makna yang padri nak sampaikan ayat yang macam tu sampai macam tersentuhlah hati saya. Itu sebab sekarang ini bila saya sudah melayani, sudah masuk 9 tahun ni lah, dekat 8 tahun lebih lah. Tuhan. Saya sudah ada baca kitab, tapi kitab pun baca pun comot-comot lah, bukan macam saya tengok yang mana saya berkenan. Sebab saya ni kat Malaysia ni saya bawa Grab. Macam-macam orang saya jumpa. Bila dia masuk kereta saya, dia tengok cross kalau yang sebelah M lah, dia akan menguji kita. Banyak dia akan menguji kita. Tapi satu saya pesan lah bagi kita yang kat Kristian ni kan, kalau kita tak tahu pasal agama, pasal Alkitab, jangan kita nak berdebat dengan dia orang itu. Bila kita berdebat lah, kita akan, bila ilmu kita tak cukup, kita akan goyang. Mesti goyang iman kita sebab kita ilmu tak kuat tu. Sebab kalau boleh, bila dia orang tanya, terus terang cakap dengan dia orang, Tuhan kita berbeza. Yang kita sembah Kristian, Tuhan Yesus. Yang kamu orang sembah itu Nabi Isa. Memang tak sama. Kalau disamakan memang berantak. Memang tak boleh selaluan. Mesti dia ada yang nak menang. Itu sebab dia kalau dia orang tanya cakap, okey, awak agama awak, saya agama saya. Benda agama ni kita tak boleh debat. Kepercayaan iman masing-masing. Macam tu potong saja. Jangan kalau dia orang nak berdebat kita layan. Las kalau kita tak betul-betul pandai memahami isi Alkitab, nanti kita akan goyang iman. Itu sebab banyak orang yang kita ni Kristian ni banyak yang mudah terkena macam tu. Sebab dia orang keegoan diri masing-masing, sok tahu agama. Tapi bila berdebat, benda yang tu bila dia orang pusing-pusing, nanti dah kita tak tahu jawab, iman kita goyang. Mula kita cari kesalahan agama kita sendiri.
Bila mulalah hati kita terbuka nak ingin tahu agama orang, nanti kita sendiri akan membandingkan agama kita dengan agama orang lain. Itulah saran saya dalam room ini, Bu Lina, Dek Lina ini. Saya saran kepada semua kita lah, umat-umat Kristen, jangan sekali-kali kita berdebat dengan agama, bukan agama Islam lah. Apa-apa agama pun kita jangan berdebat. Sebab kalau kita tak cukup ilmu, jangan berdebat, jangan ambil sok-sok tahu. Sebab saya pun banyak, saya tengok dalam room follow Adelina ni kan, saya dengar banyak yang bercanggah-canggah. Bu Lina cakap lain, itulah cakap lain, itu cakap lain. Kadang-kadang kita hormati ni, kalau kita tak ambil alert dia, kita jadi bingung tahu kadang-kadang. Tapi kalau kita faham maksud ayat yang diorang sampai ini memang sikit-sikit berbeza, tapi makna dia menuju yang satu juga. Cuma kita tangkap fikir saja, dengar. Itu yang, kecuali kita yang ada Roh Kudus baru tahu apa yang nak disampaikan oleh ini lah, macam Bu Lina, macam yang polyglot dia lah. Kalau kita betul Roh Kudus, baru kita boleh mengenali apa yang diorang tidak sampaikan kepada kita. Itu sebab kalau saya naik room Delina ni kan, saya mesti berdoa pada Roh Kudus suruh memimpin saya, Roh Kudus kebijaksanaan supaya saya apa yang Bu Lina cakap, yang polyglot lain tu cakap, saya boleh tangkap. Yang betul saya ambil, yang tak betul saya tak ambil. Inilah buat pengajaran kita semua lah. Kalau nak ikut live macam ni, kita renungkanlah. Jangan kita main tengok dan ikut perasaan kita. Kita renung apa yang disampaikan oleh host dengan polyglot yang senior yang tahu asal agama. Kita sendiri yang tahu nilai. Kalau kita tak confident, bukalah Alkitab. Kita buka kitab, cari ayat dia. Sebab dulu banyak saya tak tahu, sebab kadang-kadang pernah saya tercabar waktu saya bawa Grab, ada orang cakap lah agama lain lah. Dia kata kalau Yesus Tuhan, mana ayat dalam kitab dia cakap dia Tuhan. Saya jadi bingung. Sebab saya nak jawab pun tak boleh, tak jawab pun tak boleh. Saya jadi diam. Lepas tu saya cakap lah, nanti saya baliklah, saya tengok Alkitab. Lepas saya balik rumah, saya depan altar, saya berdoa pada Tuhan lah, suruh membuka ayat lah, di mana dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan Yesus Tuhan. Tapi cukup puji Tuhan lah, dia boleh bagi tahu kita seperti dalam Yohanes lah. Yohanes pun banyak ada 2-3 ayat yang kata Yesus itu Tuhan, tapi bukan Tuhan lah, macam dia Nabi lah, raja, segala raja lah. Ada tu, tapi makna dia sama tu. Ada tu. Sebab kenapa saya percaya Tuhan Yesus ada Tuhan? Sebab siapa yang percaya kalau dia cakap dia sendiri Tuhan. Kalau orang cakap dia Tuhan, betul dia Tuhan. Kalau kita sendiri cakap kita sendiri yang betul, siapa yang nak percaya? Orang yang memandang kita baru orang percaya. Orang cakap, oh Alex macam ni. Satu lagi cakap, oh betul Alex macam ni. Baru orang percaya. Kalau kurang 3-4 orang cakap, baru orang percaya. Kalau saya sendiri yang sok-sok cakap, oh saya betul lah, saya ni memang lurus lah, siapa nak percaya? Macam tu jugalah. Kenapa Tuhan Yesus tak nak cakap dia Tuhan? Sebab dia memang Tuhan. Dia cakap Tuhan, siapa nak percaya lagi? Sebab dia Tuhan. Semua orang yang cakap dia Tuhan, baru benda tu betul-betul dia Tuhan. Ya, thank you Bang Alex ya. Thank you. Itu sajalah buat Bu Lina. Harap kita itu iya. Thank you Bang Alex. Harap kita yang dalam room ini, yang Kristen ini, jangan sekali-kali kalau kita tak cukup ilmu, jangan sekali-kali keluar nak berdebat, nak bercakap tentang agama dengan orang lain. Biarlah kita tunduk ke bawah, merendahkan diri. Yang penting iman kita kuat pada Tuhan Yesus. Itu saran saya pada kita semualah dalam yang ikut online live Adelina ni ya. Itu saja Bu Lina. Iya, puji Tuhan ya. Terima kasih ya. Perhatikan teman-teman.
Pertama, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Itu penting. Ya, setiap kita tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Tapi dosamu yang merah seperti kirmizi pun akan bisa seputih bulu domba, ya, karena Allah kita itu adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Kita mengaku semua perbuatan dosa kita, kita memohon pengampunan, dan kita melakukan pertobatan, maka Dia adalah setia dan adil. Jadi teman-teman, Yesus Kristus pun bilang, Dia datang ke dunia itu mencari yang hilang, ya. Dia mendekati orang-orang seperti Sakeus, ya, seperti wanita Samaria, banyak yang didekatin. Jadi bukan mencari orang-orang yang sudah jago, sudah pinter di dalam bait Allah, dideketin, enggak. Nah teman-teman ya, artinya memang Kristus itu datang untuk mereka yang benar-benar terhilang. Maka itu tadi ya, pertanyaan Pak John pertama itu, kalau kita perhatikan baik-baik, jangan cepat-cepat menjawab, maka itu jawabannya memang tidak ada. Saya hanya lempar ada enggak. Kalau orang sudah selesai dengan masa lalunya, dia sudah beres, tidak ada hak kita menghakimi dia lewat masa lalunya. Kalau kita masih menghakimi orang dengan masa lalunya, padahal dia sudah beres, sudah selesai, apa bedanya kita dengan iblis? Karena iblis itu hanya bisa mendakwa kita, menghakimi kita lewat masa lalu kita. Jadi kita jangan ikut-ikutan seperti iblis. Kalau dia memang sudah selesai, sekarang dia dalam pertobatan, sedang berprogres, bertumbuh, menjadi milik Kristus, ya, tidak ada alasan kita menghakimi dia. Justru kita bersyukur kalau ada orang seperti itu di lingkungan kita. Kita doakan, kita support, kita rangkul, kita ajak dia mengenal Kristus jauh lebih lagi. Yang tadinya dia tidak paham ada persekutuan doa, kita ajak. Yang tadinya dia tidak memiliki Alkitab fisik, seandainya dia pun belum memiliki kemampuan membeli sendiri, kita bantu. Jadi ada hal-hal konkret kasih itu kepada sesama manusia yang bisa kita kerjakan ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Alex, itu satu kesaksian yang indah. Tidak dituntut di hadapan Kristus seorang bangsawan, ya, seorang pembesar untuk boleh mengenal Dia, untuk boleh menjadi pengikut Dia. Tapi siapapun yang hatinya dipulihkan, digerakkan, diingatkan, diberi kesempatan untuk bertobat, bersegeralah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui ya teman-teman. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Pak John. Pak Alexander, sorry. Terima kasih. Saya kebayang sama Pak John tadi karena dia belum tuntas sebenarnya. Tadinya saya ingin berdoa buat dia, tapi nggak apa-apa lah. Ya silakan Jafet, ada yang mau kamu sampaikan nggak? Selamat malam Mak, Shalom. Ya Shalom. Ya tadi habis keliling-keliling rumah sambil menunggu roomnya Mak muncul, jadi keliling-keliling dulu lihat ada perdebatan Zuma dan yang lain-lain. Mak tuh buka enggak gitu, bukan males apa ya. Jadi gini teman-teman, semua kita itu ada satu titik jenuh, ada satu titik males, ada satu titik bosan. Tapi ketika diingatkan lagi, halo Lina gitu, kerjakan keselamatanmu. Saya akhirnya, ya sudahlah. Mikana kan sudah bilang, Mak 8.40 ya. Saya jam 8 open room, ya nggak mungkin kan 40 menit. Ya sudahlah, saya pikirkan nggak apa-apa. Memang teman-teman juga pasti tunggu. Saya itu di DM sengaja nggak mau buka karena nggak enak ngejawab. Mak jam berapa buka? Jam 1 malam ya? Ada yang kayak gitu sampai. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya puji Tuhan lah kalian tetap setia. Oke Jafet, jadi apa yang kamu temukan? Apa yang mau kamu sampaikan? Iya Mak, tadi mungkin sedikit saya tadi karena lagi nunggu Emak, cuma lantaran Emak belum live, jadi saya sempat terjebak ke room sebelah. Tapi roomnya itu sebenarnya room anak Tuhan juga sih, makanya sempat saya heran. Dan dia ternyata room itu, saya lihat profilnya, video-videonya, dia sejemaat dengan saya, seperti itu. Jadi cuma pas saya simak itu kok yang diperdebatkan masalah itu orang bersuara kok bukan dirinya, itu kesimpulannya si Zuma. Tapi banyak yang membantah, tapi saya sudah paham sih arahnya dia itu ke filosofi, bukan ke arah, dan dia mau membandingkan firman yang menjadi manusia itu. Jadi setelah saya tahu maksudnya itu, saya langsung mundur seperti itu. Saya pikir tadi dia mau berdebat tentang
akal budi manusia. Mau bagaimana dia mau mengartikan bahwa perkataan manusia seseorang itu bukan dia, tetapi sumbernya dari seseorang itu yang dia maksud. Tapi setelah dia mengungkapkan bahwa dia mau samakan dengan sosok Tuhan Yesus yang menjadi manusia melalui firman, nah dari situ saya bilang ini memang tidak benar ini, Mak. Kan saya langsung kabur saya, Mak, ke sini, Mak. Nggak apa-apa. Puji Tuhan, berarti ada gerakan di dalam dirimu, Roh Kudus mengingatkan. Karena teman-teman, jangan beri telinga kita, jangan beri ruang hati kita untuk mendengarkan penyesatan-penyesatan. Iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan kebenaran firman itu sendiri. Jadi pokoknya jangan kasih waktu lah yang kayak gitu lama-lama. Udah. Kalau kamu lama-lama, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu. Itu free willmu kamu gunakan pada tempat yang tidak tepat. Udah gitu aja. Iya. Mak, saya tertarik tadi sama Pak Alex. Tadi dia memang sudah jelaskan kalau memang kita tidak kuat argumen, tidak kuat ilmunya, ya lebih baik diam sih menurut Pak Alex tadi. Dan itu benar, Mak, menurut saya. Nah, dan saya dapat ilham juga setelah saya disarankan kemarin Pak Andre untuk baca Alkitab Perjanjian Lama 4 ayat, terus Perjanjian Baru 2 ayat, terus saya sudah sampai di Matius 4. Itu ada hal yang saya petik, Mak, tadi pagi. Itu berhubungan juga dengan Pak Alexander tadi menjelaskan bahwa kalau bukan Tuhan yang memilih kita tidak akan mengerti firman Tuhan seperti itu. Nah, jadi itu saya lihat dari beberapa room itu, mereka memperdebatkan tentang firman Tuhan, itu hanya sekedar memuaskan hasrat mereka saja, seperti itu. Tetapi Tuhan tidak memilih mereka, makanya mereka dibutakan, seperti itu. Nah, saya ambil ayatnya, Mak. Saya ambil ayatnya ini di Matius 4, mungkin bisa dibuka bersama, Mak. Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, di situ judul perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat yang ke-18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Mak, saya petik, Mak, setiap anak-anak Tuhan yang merenungkan firman, sebelum merenungkan firman, berdoa meminta hikmat daripada Tuhan Yesus Allah kita, pasti diberikan pengertian seperti itu. Nah, saya merenungkan, Mak, mengapa saudara-saudara kita di seberang sana mereka sibuk membahas kitab kita, tetapi mereka tidak bisa paham. Itu tadi, Mak, saya kembali, karena Tuhan Yesus tidak memanggil mereka. Nah, di sini kenapa murid-murid pertama tanpa bertanya mau kemana, tanpa bertanya apakah yang akan dibawa, tapi dengan spontan mereka langsung mengikut Yesus. Karena apa, Om? Saya merasa terharu sambil saya menangis tadi pagi itu. Jika bukan karena Tuhan Yesus, saya tidak akan ada saat ini seperti itu. Amin. Ya, jadi seandainya bukan Roh Tuhan yang masuk ke pribadi mereka, saya yakin mereka tidak akan ikut Tuhan Yesus. Karena mereka bertanya, mau kemana kita ini? Kok orang baru tiba-tiba muncul mau ngajak kita? Seperti itu. Seandainya Tuhan Yesus bukan Allah, tidak bakalan mereka ini akan ikut kepada Tuhan Yesus. Jadi itu bukti tanda bahwa kealahan Tuhan Yesus itu benar. Amin. Jadi itu yang saya petik dari firman ini, Mak. Mungkin Mak dan Pak Pendeta bisa tambahkan. Ya,
itu sangat kental ya, tersirat bahwa panggilan Kristus itu memiliki kuasa sehingga kita dimampukan untuk tunduk, patuh dan taat juga setia. Jadi panggilan Kristus jikalau memang murni datang dari Kristus, maka dia dibarengi dengan kuasa, tidak ada penolakan. Ya, artinya dalam kelemahan apapun Tuhan pasti akan siapkan, akan mampukan. Ya, apa dasar seorang penjala ikan? Ya. Tapi dikatakan aku akan jadikan kau penjala manusia. Puji Tuhan ya teman-teman, ayat ini memang sangat menggerakkan banyak orang bahwa panggilan itu tidak bisa tidak, memang harus murni dari Yesus Kristus. Dia yang pilih, dia yang panggil. Sehingga kita ada gerakan karena panggilan dan pilihannya itu memiliki kuasa dan sangat berkuasa. Silakan teman-teman kalau mau ditambahin terkait dari Matius pasal 4-nya ayat 18 sampai 22 tadi. Aduh teman-teman, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap pada dia. Ya udah. Oke teman-teman, di bawah masih ada satu ruangan kosong, mungkin ada yang mau bertanya. Nah, saya nggak tahu ini. Di atas tuh lagi tenang-tenang, lagi adem ayem, sepi-sepi saja. Tapi masih monitor nggak nih orang-orang, saya nggak tahu juga. Atau suara saya yang tidak terdengar? Mak, kita diskusi aja, Mak. Kalau nggak ada yang mau ngomong. Atau ada Bang Jordan. Bang Jordan mau ngomong. Silakan, Bang. Ya, artinya gini ya, kalau memang baru percaya nih, pengenalan akan firman kan saya ambil bahasa di dalam Ibrani itu kayak masih bayi ya. Tapi yang sudah lama dan punya kerinduan yang kuat untuk belajar firman, maka mereka bukan lagi sebagai bayi ya, tapi sebagai orang dewasa. Jadi memang kalau kita lihat dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu bervariasi pengetahuan. Tapi pengetahuan itu sekalipun masih kecil, modal percaya saja itu sudah keselamatan. Tapi persoalan di sini yang bukan persoalan sih, kata lainnya ya mungkin agak lebih halus, yaitu bagaimana dalam kita mau bersaksi atau mengajar. Tentunya kalau kita mau kata mengajar di sini, kalau kita mau masuk di dalam konteks perdebatan, kalau kita masih bayi ya nggak bisa. Ini Ibrani 5 ayat 12. Coba Bu Lina. Oke, Ibrani 5 ayat 12 teman-teman. Ya. Ya, saya bacakan buat kita semua. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Itu peringatan supaya jangan murtad perikopnya. Silakan Bang Yordan. Oh ya, ini. Jadi di sini banyak kita cuma masuk dalam tingkat kesaksian ya. Itu bagus. Tapi kita nggak bisa juga sampai ke situ. Sebab bagaimana kita mau mematahkan panah api si jahat, si iblis yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu gambaran tentang ajaran-ajaran sesat yang harus kita patahkan. Cara kita mematahkan itu apa? Ya kita punya pemahaman yang ya saya katakan ada yang masih 1, ada yang sudah 60 lah. Jadi kalau misalnya
mengakui keterbatasan di dalam pengenalan akan firman Tuhan, ya jangan ke situ. Dan kita sudah memang punya pakaian yang sudah diberikan oleh Tuhan, karunia yang berbeda-beda. Ada yang karunianya nggak bisa ke situ, tapi ada karunia yang bisa ke situ, kelengkapan. Jadi seperti Bapak tadi katakan bahwa kalau kita tidak memahami, lebih baik jangan kita ke situ. Nanti malah iman kita yang kondor gitu. Jadi kalau sudah kuat, pengetahuan ada, ya majulah berperang. Ya, harus kita patahkan ajaran-ajaran, sebab di sisi lain saya juga menemukan ada orang yang sudah ingin masuk Kristen, mau bawa Alkitab ke rumahnya, ke kamarnya nggak bisa, karena dia dijaga ketat oleh keluarganya. Ternyata salah satu bisa masuk ke dalam Injil itu masuk ketika ada orang Kristen ikut perdebatan. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, framing dari mereka, dan ada yang bisa menjawab. Nah, di situ dia mendapatkan firman Tuhan itu sendiri. Oh, ini kata firman. Jadi dengan mungkin dia tidak bertanya, tapi karena ada orang yang bertanya, maka ketika ada jawaban dia melihat, itulah perbedaan antara Alkitab dengan ajaran yang seberang sana. Ya, jadi ketika dia muncul, dia bersaksi, wah begini-begini, tapi puji Tuhan ya, lewat YouTube, lewat Zoom, lewat perdebatan-perdebatan, dia menemukan firman Tuhan itu. Karena apa? Dia mau membawa Alkitab ke dalam rumah, nggak bisa. Itu selalu digeledah. Yang pada akhirnya dia meninggalkan keluarganya dan ikut Yesus. Jadi bagi saya, jangan kita kalau punya pakaian yang katakanlah tipis, jangan kita mau orang yang punya pakaiannya tebal. Kita punya tugas masing-masing. Ya, itu saja barangkali supaya kita tahu karunia ini berbeda-beda ya. 5 jawatan yang akan memulihkan gereja Tuhan di akhir zaman itu kan ada karunia nabi, karunia rasul, karunia sebagai guru, sebagai gembala, dan sebagai penginjil. Nah, tugas gembala kan nggak bisa keluar. Tugas sebagai penginjil ya dia kemana-mana, dia nggak mau pusing. Firman Tuhan itu begitu keras bagi jemaatnya, bagi jemaat dia pikir setelah dia berkhotbah memberitakan Injil kan dia pergi ke tempat yang lain. Tetapi tugas gembala, kalau setiap hari dia pukul-pukul dombanya pasti lari. Jadi tugas gembala itu selalu sayang dombanya. Tapi penginjil nggak mau pusing. Ketika dia sudah menginjili, yang ngurus di dalam pengembalaan, ya gembala. Nah, itu kita memiliki tugas masing-masing yang harus kita ketahui. Begitu jualnya sebagai guru. Nah, yang lebih keras lagi kalau ada karunia rasul atau karunia nabi. Wah, itu kita tahu bagaimana ciri khas sebagai nabi. Kita lihat aja di dalam perjanjian lama, nggak memandang dia raja kah, kecil kah, seperti Daud. Apakah nabi yang begitu besar datang kepada Daud? Cuma nabi kecil yang datang, Nabi Nathan. Ya, nggak nabi besar. Tapi ketika dia menyampaikan pesan Tuhan, apa? Daud terbuka kesalahannya apa, itu tugas nabi. Sebagai contoh si Nabi Elia. Adakah karunia nabi sekarang bisa membunuh nabi-nabi palsu? Jadi
ada tugas ya. Itu aja bagi saya sebagai tambahan ketika kita melihat kalau misalnya ada orang yang mau ke sana, ada yang cuma di sini. Kita tugas berbeda-beda. Silakan ditambahkan. Iya. Thank you Bang Yordan. Nah, kembali ya kita di-remind, diingatkan. Jadi bentuk kasih itu teman-teman adalah saling merimain, saling mengingatkan. Jadi kalau diingatkan itu jangan angkuh, jangan tinggi hati, jangan menyimpan kepahitan. Ya. Kenapa? Karena memang kita harus saling mengingatkan. Tapi saya sangat setuju dan tadi pagi juga sudah terjadi. Kalau kamu merasa dirimu, ini baru merasa saja ya, karena setiap kita itu harus diuji. Ya, harus diuji. Saya pribadi itu bermisi mulai tahun 2011. Bayangkan tahun 2022 akhir sekitar bulan November saya baru bisa atau berani atau dipersiapkan Tuhan atau digerakkan Tuhan muncul di sosial media seperti ini teman-teman. Tapi saya sebagai orang yang berbagian di misi di lapangan itu sejak 2011. Perhatikan. Kenapa? Karena memang kita harus diuji. Kita harus dibentuk, kita harus dipersiapkan. Nah, seperti itu teman-teman. Panggilannya masing-masing. Saya tidak menjadi orang yang ofensif, walaupun dulu saya termasuk radikal. Tapi saya di sini membuka room yang sifatnya maintain atau follow up saja. Banyak baby Bible, ya. Nah, ada satu orang Kristen yang dia dengan pongahnya membuka ruangan. Saya tuh sebenarnya sudah tidak sebagai ini tidak terlalu respect ya. Jadi saya cuma berdoa saja supaya Tuhan itu pulihkan dia karena kelihatan sekali kepahitannya itu tidak hilang dari dalam dirinya. Nah, kalau kepahitan itu teman-teman kental dan terbaca, Tuhan nggak mungkin pakai kita di depan umum. Perhatikan. Kenapa? Karena kepahitan membuat kita tidak objektif, tidak memiliki kasih, bahkan lebih kepada cenderung hal-hal yang tidak baik. Orang ini satu kali pernah jambak saya. Hati saya itu menolak untuk naik. Tapi ya itu tadi ya, bersyukur ya kita di dalam Kristus yang sudah matang rohani, emosi itu. Saya tergerak karena di atas teriak-teriak dia, ayo naik dong Kak Lina Wijaya, berikan kepada kami 1-2 renungan singkat, firman, bla bla bla. Saya perhatikan orang-orang yang ada di dalam roomnya itu juga orang-orang yang kalau boleh dibilang itu orang-orang baru gitu ya, mungkin baru bermain TikTok gitu. Ya, puji Tuhan saya tergerak, saya naik, saya sampaikan itu nggak sampai lama sih, 5 menit atau 7 menit lah. Sudah itu saya pamit, saya tetap ingatkan ya, boleh kita membuka ruangan, tapi ingat kita harus bertanggung jawab. Apakah yang kita lakukan ini sudah kita benar-benar gumuli dan motivasinya murni. Perhatikan, kenapa? Karena segala sesuatu itu bisa ditunggangi, dimuati oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saya ingatin, kemudian saya turun, mereka sih berterima kasih. Tapi saya tahu persis apa yang saya sampaikan tuh mereka tidak paham. Ya, mereka tidak paham. Tapi ya sudahlah, karena bagi saya pribadi, paling sederhana, yang level paling dasar, semua firman yang saya sampaikan itu pasti memiliki kuasa. Saya sampaikan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15 tentang bagaimana keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya seperti itu. Tapi mereka dari yang paham, kelihatan semuanya nggak paham. Oke, saya turun, selesai sampai di situ teman-teman. Nah, tadi pagi saya itu teman-teman, kalau pagi saya sekalian kesaksian aja cerita. Kalau ada waktu saya stay di ruang renungannya Lia. Pimpin doa syafaat atau bacakan firman dengan Pak John, selesai situ ya. Setelah itu saya berkegiatan. Kalau ada waktu itu saya biasanya mobile dari ruangan ke ruangan itu cuman lihat tap-tap layar, support, lalu saya berdoa untuk sang pemilik ruangan dan semua orang yang masuk. Itu aja. Maka kalau teman-teman sering lihat saya, Lina Wijaya bergabung, nggak lama sudah hilang lagi, Lina Wijaya bergabung. Itu kerjaan saya teman-teman. Nah, tadi pagi saya masuk lagi ke ruangan orang ini. Saya perhatikan dia di atas itu udah gimana ya, kayak orang kebingungan atau gimana ketika ada pertanyaan tentang apakah Yesus Kristus itu sama dengan Isa alaihissalam. Nah, saya kan karena kasih saya tegur lagi, ingatkan, memiliki semangat berapi-api itu baik, itu modal yang positif. Tapi perhatikan kata Bang Yordan tadi, kata Pak Alex tadi, kita tetap harus diisi dengan kebenaran firman, kita harus dikuasai oleh kebenaran Roh Kudus, dan kita tidak boleh masuk itu dalam kepahitan yang meluap-luap, dan itu kelihatan sekali. Ternyata teguran saya itu membuat dia ngamuk dan minta ampun. Ya sudah, saya pikir ya sudahlah, yang penting saya sudah tap layar, saya sudah doakan, saya sudah sampaikan bentuk kasih saya. Saya geser, saya keliling lagi, dijambak lagi nih teman-teman, saya sama
adik-adik lah, saya anggapnya anak-anak gitu ya. Saya nggak kenal yang punya ruangan. Begitu saya naik, ada beberapa yang saya kenal dan mereka tuh senang. Ya udahlah, senang kita berbagi kasih, sharing. Ngobrol lah kita nih, tanya jawab. Saya nggak tahu ada yang ngekorin. Ketika dia ngekorin saya, dia di bawah ngamuk. Ngamuk aja gitu. Akhirnya diajak naik. Setelah naik makin ngamuk. Makin ngamuk, kelihatan sekali kepahitan itu kental ya. Nah teman-teman, ketika kita mau mengabarkan Injil, kebenaran firman, tapi kita masih membawa kepahitan, kayaknya teman-teman tuh akan kesulitan lah. Jadi saya ingatkan lagi, tapi orang ini malah makin ngamuk. Akhirnya saya nggak kenal yang punya ruangan itu, beneran nggak kenal teman-teman. Dan lupa juga saya nama akunnya. Terus diingatkan udah close room aja gitu ya, karena semakin gaduh. Si yang ngamuk ini mulai mengeluarkan kata-kata kasar, membentak, tantangan dan segala macam. Orang Kristen, ngaku Kristen. Saya cuma bilang ya sudah, saya mengampuni kamu dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu. Dan ruangan ditutup, teman-teman semuanya minta maaf ya Mak Lina, ya nggak apa-apa, saya bilang saya paham. Nah dari sini kita melihat ya teman-teman, bukan hanya kita itu jangan kosong, tapi jangan membawa kepahitan ketika kamu ingin mengabarkan Injil. Ya, firman yang kau kabarkan tentang kasih, tapi kamu masih menyimpan kepahitan, tidak ada pengampunan, tidak ada kelepasan yang kau lakukan, itu akan membebani jalanmu, akan memberatkan langkahmu. Orang Jawa bilang itu ndak legowo, gimana mau ngomong gitu loh. Jadi hati ini harus kosong dulu dengan kepahitan. Bukan hanya kita harus berisi, tapi kita jangan membawa kepahitan. Minta pengampunan kepada Kristus supaya kita dilepaskan dari aneka kepahitan. Jikalau kepahitan itu masih mengganduli seumur hidup kita, maka ruangan-ruangan yang kalian buka itu tentu akan menjadi celah untuk iblis. Iblis itu pinter menunggangi siapapun teman-teman, terutama mereka yang mengalami kepahitan. Maka akan diadu domba sesama saudara Kristennya, atau dia mungkin nanti akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari kebenaran firman. Itu sangat tidak elok dan membahayakan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi beban juga para apologet senior yang sudah membangun sedemikian rupa bagaimana orang Kristen itu mengabarkan Injil, bagaimana kita berapologet. Karena inilah setitik, nah rusak susu sebelanga ini sangat disayangkan teman-teman ya. Yuk kita sama-sama koreksi. Saya juga sering koreksi, makanya saya sering ikut di room-room orang itu. Bukan untuk apa-apa, termasuk pagi di ruangan Lia itu saya juga harus menundukkan diri di bawah kebenaran firman. Itu sebab ketika renungan disampaikan, saya tunduk. Saya harus berdoa, saya tunduk. Tidak ada di situ istilah senior junior jikalau kita sedang dalam ibadah. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Saya hari ini kejadiannya tuh luar biasa. Kenapa? Karena saya tadi dikirimin rekamannya. Saya nggak tahu kan kalau ada yang merekam, ya silakan lah ya, itu kan hak mereka yang di bawah menonton. Semakin gaduh, makian, cacian, kemarahan semakin diluapkan. Apakah seperti itu caranya? Ya saya juga nggak ngerti. Tolong teman-teman ya, kita mengingatkan itu bentuk kasih. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak baik, itu juga bentuk kasih. Ya, kita meluruskan pandangan atau kayak tadi ya teman-teman perhatikan jawaban Pak Andre terkait tentang apakah laki-laki boleh menikahi mantan PSK. Nah pertanyaan saya bukan jawaban itu boleh atau tidak, justru saya balik bertanya, apakah dia sekarang sudah benar-benar bertobat hidup di dalam Kristus, apakah dia masih melakukan prakteknya, sudah tidak. Ya kalau sudah tidak semua, apa menjadi persoalan masa lalu orang. Nah seperti itu ya teman-teman ya, kita itu sebenarnya bisa saling melengkapi dengan catatan rendah hati saja. Nah ini pengalaman saya hari ini cukup menggugah saya bahwa memang banyak baby Bible, baby rohani di dalam ruangan-ruangan ini. Karena itu teman-teman waspadalah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Belajarlah sungguh-sungguh. Uji. Ya, minta Tuhan uji. Kapan perlu Tuhan uji saya. Apakah saya setia? Apakah saya tunduk? Apakah saya taat? Dan minta juga Tuhan singkapkan isi hati kita, karena yang paling tahu itu Tuhan. Apakah kita masih menyimpan kepahitan, kebencian, kemarahan terhadap masa lalu kita, orang-orang sekitar kita. Karena itu akan membuat firman yang akan kita sampaikan itu malah tersandung. Itu penting teman-teman ya. Mohon maaf nih saya jadinya bukan curhat sih, tapi ini pengalaman yang baik untuk kita sharingkan, bahwa apa yang disampaikan Bang Yordan, disampaikan Pak Alex itu benar adanya.
ya, tidak punya apa-apa. Orang Cina bilang lebih baik kuai-kuai aja, duduk manis, diam-diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, segala sesuatu Pengkhotbah pasal 3 itu jelas ada masanya, ada waktunya. Saya sudah sampaikan 2011 saya sudah terjun ke misi. Saya sertifikasi EE itu tahun 2015 kalau nggak salah. Saya tuntut diri, saya perlengkapi diri, saya belajar. Di ujung 2022 saya baru benar-benar meluaskan jangkauan saya melalui sosial media. Jadi tidak bisa kita instan teman-teman ya. Kenapa? Karena Kristus memang harus ditinggikan, dipermuliakan, dan kita memang bukan dituntut, kita memang harus menuntut diri kita sendiri bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa memerdekakan orang, bisa memenangkan orang, bukan untuk menyandung orang atau membuat orang terhilang sama sekali. Nah, itu tanggung jawab loh, itu di hadapan Tuhan tidak bisa main-main, harus serius mengabarkan Injil. Nah, sorry teman-teman ya, saya ngomongnya panjang lebar. Bang Tri, selamat malam, shalom. Jadi di bawah ini pada nggak mau request lagi. Pokoknya kalau di ruangan Malina nggak bisa naik, nggak bisa tanya. Shalom Mbak Lina, puji Tuhan, iya, shalom, Tuhan shalom. berkati. Amin. Amin. Iya. Jadi tadi saya cuma stay di ruangan Joseph teman-teman 4 jam lebih, hampir 5 jam. Saya bantu dia benar-benar maintain saya, Bang Erben di situ, sama ya ada beberapa senior lah di sana, kita bantu karena anak-anak yang baru yang memang konsen, fokus, serius, bertanggung jawab, dan dia juga sudah diperlengkapi, artinya dia tidak kosong, itu kita malah support teman-teman. Jadi kami senior situ tunggu dia, bantu dia. Nah, satu muslim kita 5 orang, dan tapi tertib. Nah, tapi tadi ada satu saya tegaskan karena ini sudah sangat terkenal. 2 orang ini sangat terkenal. Saya kasih kamu kesempatan karena ini bukan ruangan saya walaupun saya moderator. Ternyata memang nggak bisa teman-teman. Jadi saya blokir 2 orang itu, ya. Nggak bisa diapa-apakan, udah hebat. Daripada merusak ruangan Joseph yang masih fresh, masih bagus, baru, dan isinya kebenaran semua, ya lebih baik kita singkirkan saja. Kita tidak membenci orangnya sekali lagi, tapi semua praktikal-praktikal yang tidak berkenan, bahkan bisa menyandung banyak orang, kita no compromise teman-teman. Bahkan tadi ada satu orang dari luar, ya memang ya bersyukur, makanya kalau anak-anak yang kayak Joseph, bahasa Inggrisnya juga bagus, walaupun kita sambil whatsappan, jawab ini aja, jawab ini aja. Nah, dalam bahasa Inggris, tapi kita tercover semua. Tapi kalau kamu seperti yang tadi pagi itu, diberitahu apa, sombong, anaknya nggak mau dikasih tahu sombong, malah kita dimaki-maki orang tua katanya. Pada saya jadi ketawa sendiri, astagfirullahaladzim. Saya bilang, kamu masa umur anak saya aja saya ngomong karena kasih saya terhadap anak, bukan karena saya lebih pintar. Iya, katanya kan kamu lebih daripada Tuhan, jadi belajar tuh sama kamu, jangan sama saya. Astagfirullah. Bang Tri, saya digituin, ada mah luar biasa. Silakan teman-teman, silakan sharing. Saya tuh orangnya jadi ketawa aja kalau digituin, jadi ketawa aja. Kacau udah. Kasih tahu baik-baik sebagai anak, dia bilang luar biasa. Terima kasih yang ngirimin saya rekamannya ya. Saya tergugah. Saya dikata-katain entah kamu pakai bahasa Batak, bahasa apa. Saya bilang mohon maaf, saya nggak ngerti bahasa Batak, tapi saya mengampuni kamu dan saya memberkati kamu. Udah selesai dah. Itu aja deh. Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan nggak? Mau nggak saya tutup nih pada diem-diem. Atau Pak Andre mau bicara apa? Ya teman-teman ya, jangan lupa tanggal 14 sampai 25 Agustus teman-teman persiapkan diri bagi yang benar-benar ingin sama-sama dengan saya, dengan Jeki Sembiring, dengan Pak Andre, kita umroh, kita pergi ke tanah perjanjian, ya, ke Mesir, ke Israel, ke Yordania, juga ke Petra. Mari teman-teman, silakan yang bingung silakan tanya-tanya. Kalau nggak ada topik saya jadinya promo itu doang nih. Silakan teman-teman. Halo, anybody home? Kacau. Tuh tanya Pak Tri itu, dia baru masuk kan. Bang Tri, apa pendapatan hasil hari ini? Dia biasa dari room ke room, aku tadi perhatiin dia di room sini. Silakanlah Bang Tri. Tadi baru ada salah satu room kita, tapi tiba-tiba si Nandar masuk. Jadi gini, Nandar masuk, saya pas lewat ada Nandar. Nah, terus diskusilah di situ.
Lah, yang dibawa Nandar itu aja terus. Makanya aku heran. Oh, berarti mereka ya cuman itu doang ya. Sudah mereka persiapkan. Ya kan, sudah dijawab, dia masih aja, ya kan, dia pakai apa? Oh, ini kalau di original teksnya seperti ini. Lah, itu juga, itu lagi yang dia bawa. Sudah beberapa kali dijelaskan ya. Kayak Lagu yang bawa lama. yang Lagu lama itu. permulaan ciptaan. Jadi dia di situ disimpulkan bahwa oh berarti Tuhan Yesus adalah ciptaan. Dia ngomong gitu. Nah, dia bawa original teksnya ya kan, yang di kitab Wahyu kalau nggak salah ya itu kitab Wahyu ya. Nah, jadi wah berarti sudah jelas nih ini adalah ciptaan. Loh, coba kamu lihat dulu, ya kan, lihat di original teksnya, lihat juga dari terjemahan yang lain. Nah, baru di compare, jangan kamu nyimpulin seperti itu. Nah, jadi cuman waktu itu kan saya nggak bisa naik. Naik nggak bisa, aduh. Nanti setelah dia selesai, ternyata mereka kayaknya ngeblok. Jadi diskusi itu hanya terbatas orang. Jadi kalau kita mau masuk nggak bisa, nanti selesai diskusi, selesai closing, baru kita bisa masuk. Waduh, jadi jadi setelah dia pergi baru kita masuk. Dikerjain, Nah, baru kan? iya, jadi baru kita bisa klarifikasi kan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Mak Lina, itu aja mereka nanyanya. Kayaknya referensinya cuma itu doang, tinggal itu doang. Betul. Ya itulah pengalaman saya, Jadi kan menurut saya. tadi di ruangnya siapa si Joseph itu ada orang daerah Afrika, apa namanya, negara Afrika, dia ngomong memang bahasa Inggris. Tapi yang ditanya itu setali 3 uang dengan ditanya teman-teman Uclim di Indonesia. Jadi saya bilang sama teman-teman, ada yang ngomong, Mak, ternyata dari luar negeri juga pertanyaannya sama. Saya bilang karena sumber kebahlulannya satu. Jadi mau dari negara manapun pertanyaannya sama. Teman-teman di YouTube itu pada pusing. Pertanyaannya apa coba? Ditanya, apakah Tuhan mau orang Asia? Apakah Tuhan mau orang Eropa? Apakah Tuhan mau orang ini? Lalu kenapa fotonya beda-beda katanya? Gambarnya beda-beda. Kami tuh sakit perut, jadi aku bilang harap maklum lah, sumber kebahlulannya satu. Jadi kan mereka sama. Mereka kan bangga dengan satu bahasa. Akhirnya itu hasilnya satu bahasa. Kacau, sakit perut kami di sini. Ada Bang Erben loh, Bang Erben pun ketawa terpingkal-pingkal. Fortune itu ketawa semua kami. Nggak usah sibuk-sibuk translate lah. Nggak usah sibuk-sibuk translate. Kenapa? Karena pertanyaannya sama. Aduh, memalukan. Luar biasa ya. Teman-teman di YouTube kan heboh, Mak tolong translatekan ya. Saya sibuk lah translatein kan. Itu kok pertanyaannya sama maknya sih, saya jawab, ya harap maklum ya, karena sumber kebahlulannya sama. Itulah meledak. Kacau teman-teman. Jadi ada lucu-lucunya juga, ada serunya, ada memang sisi kasihan kita tuh, ada sisi prihatin kita tuh ada sebenarnya. Tapi jadi joke gitu loh. Jadi semacam joke kan akhirnya. Kirain mau tanya apa, ternyata tanyanya sama aja. Aduh, kacau udah. Nah itu teman-teman, pengalaman kita satu hari ini memang ya seperti itu, nano-nano lah ya, tapi enggak apa-apa. Itulah hidup. Terus ada lagi, datang lagi dia kayaknya anak buahnya ini, si Palopo, terus apa lagi, itu anak buahnya si Seth itu. Karena pertanyaannya persis sama deh yang selalu dibawa oleh si Seth itu, si Suma itu. Aduh, memalukan. Akhirnya dia ditendang. Kamu itu ngapain kamu nanya-nanya? Itu aja melulu. Nah, itu jelas anak buah si Seth kamu itu. Persis sama. Itu ya aja gitulah teman-teman. Iya. Kadang hiburan kami para apologet yang memang murni motivasinya seperti ini tuh ya ketemu orang-orang seperti itu aja hiburan. Kak, teman-teman bisa bayangkan nggak, buka room itu sama Joseph dari jam 11 kurang. 4 jam kemudian muncul orang berbeda, pertanyaan pertama. Dia udah bayangin tuh, kita itu menjawab pertanyaan yang sama itu per durasi sekian, balik lagi putar ke situ. Jadi kayak satu putaran nanti balik lagi ke situ. Aduh, saya tuh sampai sakit perut pertanyaannya.
apakah di Alkitab ada tanggal 25 Desember, kenapa merayakan tanggal itu lagi ceritain sejarah perhitungan. Nanti balik lagi per 3 jam atau 4 jam akan muncul orang beda dengan pertanyaan sama. Seperti itu. Sama. Sekian ratus tahun pekerjaan kita cuma itu. Jikalau bukan Tuhan yang menopang kita, rasa-rasanya mustahil masih bisa jawab. Mak, sebutkan kalau Yesus itu Tuhan, mana dalilnya? Itulah tadi yang orang luar negeri itu ngomong gitu juga, terus nanyain foto Yesus dan segala macam. Astaga, aku bilang ya udahlah, itu joknya kami. Akhirnya kami dapat penghiburannya dari situ, teman-teman, bahwa memang kami ini diteguhkan, dikuatkan untuk ya itu tadi menjawab pertanyaan yang putar balik situ lagi setiap hari. Bayangkan saya dari bulan November akhir sampai detik ini, setiap hari pertanyaan. Ya, setiap saya kalau hari, ya betul. udah kalau di ruang Mikana ditanya gitu, saya langsung itu Mikana langsung bilang sabar ma, kita tetap harus jawab ma. Gitu ya teman-teman ya. Aduh, puji Tuhan. Gimana kalau usul kita buat rekaman aja, rekaman jawaban. Jadi begitu ada yang tanya, kita rekamannya setel. Ada kemarin saya udah bilang gitu, kita bikin modul khusus, kita rekamin. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah Yesus Allah, kenapa Tuhan disalib, kok Tuhan mau lemah, bla bla. Oh, kita tahu ini satu modul, taruh di sini, nanti kita rekam, pesangin. Betul, Mak. Putarin aja, nggak usah ngomong, dia dengar. Kamu dengar ini. Sampai segitunya. Nanti kalau tentang Paulus kita jawab. Ini kalau Paulus ajaran Paulus. Saya tuh sampai keidean kayak gitu kayak kemarin. Kita bikin modulnya, kita bentukin rekaman. Jadi pokoknya nggak usah repot-repot. Kita setel. Gitu. Nanti kita rekaman sendiri, Bang Tri. Ya, Otniel, selamat malam. Jadi dia tanyanya baru satu malam. Tanyanya baru satu, kita sudah setelin semua, komplit. Jadi kalau dia mau tanya, oh tadi sudah. Bener Pak Andre, puji Tuhan. Ya silakan Otniel, gimana? Iya, saya mau bertanya. Monggo silakan. Memulai ya. Saya udah tahu kalau pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan ya. Saya udah tahu di Alkitab. Nah, saya mau tanya, aplikasi dalam kehidupan orang, dalam kehidupan manusia, yang cobaan itu seperti apa, yang ujian itu seperti apa? Terus, apakah itu datangnya bersama-sama atau masing-masing? Apakah barengan atau tidak, timingnya ya. Silakan Bang Tri, monggo. Jangan lama-lama, apa itu pencobaan, apa itu ujian. Aplikasinya yang ditanya, berarti contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ujian kayak apa sih, pencobaan kayak apa sih. Nah itu dia. Iya, oke. Jadi pertama yang harus Bro tahu ya, Bro Otniel, bahwa ujian dan pencobaan itu beda. Ya, dan di Alkitab dijelaskan dengan tegas. Ya, bahwa ujian itu pasti dari Tuhan. Jadi Tuhan menguji kita untuk melihat apakah tingkat iman kita meningkat, ada perkembangan, itu ada ujiannya. Nah, ujian ini sangat simpel. Contohnya jelas banget di Alkitab, yaitu pada saat Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Itu ujian. Nah, sedangkan pencobaan, lebih banyak lagi. Kalau pencobaan ya, pencobaan pertama kali itu kan dilakukan oleh iblis ya di Taman Eden ya. Itu untuk Adam dan Hawa ya, Hawa yang jatuh waktu itu. Terus pencobaan yang kedua yang besar dan sangat terkait itu adalah pencobaan di padang gurun yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Nah, itu dua peristiwa itu berkaitan. Kenapa? Kalau yang pertama, pencobaan pertama, Adam dan Hawa itu jatuh, ya, Adam pertama itu jatuh, tapi yang pencobaan yang kedua, Adam yang kedua itu menang, Tuhan Yesus menang. Itu tandanya bahwa memang turunan dari perempuan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memang digariskan dan dinubuatkan untuk mengalahkan iblis itu. Ya, jadi pencobaan pun ditaklukkannya. Oke, jadi aplikasinya sudah sangat jelas di dalam Alkitab. Ya, nah. Ada lagi pencobaan dan dalam tanda kutip ya, itu bisa dua sekaligus ya, pencobaan dan ujian itu pada saat Ayub.
pada saat Ayub ya. Kalau peristiwa Ayub itu kan sangat jelas ya. Ayub itu perlindungannya dibuka oleh Tuhan. Kalau kita baca kitab Ayub ya, perlindungannya dibuka. Itu karena dia dihasut ya. Maksudnya dalam artian iblis itu dalam tanda kutip berkomunikasi dengan Tuhan ya, berkomunikasi dengan Tuhan ya kan, untuk supaya iblis itu diberi izin mencobai Ayub ya, tapi diizinkan oleh Tuhan kan gitu, di Alkitab itu kan diizinkan oleh Tuhan, betul nggak? Itu sangat jelas ya, diizinkan oleh Tuhan peristiwa Ayub itu. Nah, terus Tuhan membuka perlindungannya. Tapi ingat, di endingnya Ayub itu diberkati berkali lipat. Nah, itu menurut saya itu merupakan suatu penggabungan ya antara pencobaan karena dia diizinkan oleh Tuhan dan Ayub itu dijamah oleh iblis. Karena iblis yang diizinkan itu baru bisa menjamah. Kalau dia nggak diizinkan nggak bisa menjamah kita. Kan gitu. Tapi dalam waktu yang bersamaan ya kan, Ayub ini dituntut Tuhan apa? Keteguhan imannya sehingga dia tidak menyangkali, teman-temannya malahan yang menyuruh Ayub untuk menyangkali Tuhan, tapi dia tidak melakukan itu. Itulah contoh 3 aplikatif yang bisa saya jelaskan mengenai pencobaan dan ujian. Nah, itu aja Mbak Lina jawaban saya. Terima kasih. Thank you. Nah, Pak Andre, lanjutkan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari masa kini. Itu yang ditanya tadi. Itu kan Alkitabiah. Sebelum ke situ, saya mau menambahin dari Bang Tri tadi, nambahin gini. Oke, Jadi monggo silakan. di dalam Yakobus 1 itu ada perikop pengujian dan pencobaan. Jadi ayatnya berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sampai situ dulu. Jadi apa yang dijelaskan Bang Tri tadi tentang ujian dan pencobaan itu kan seperti Abraham, kemudian Adam dan Hawa. Tetapi ayat Yakobus ini juga ditambahin ada pencobaan itu ada juga datang dari diri kita sendiri. Keinginan-keinginan dari kita itu juga bisa menjadi pencobaan dalam diri kita. Contohnya keinginan-keinginan yang di luar kemampuan kita ataupun mungkin keinginan yang sebenarnya tidak boleh secara iman, secara firman Tuhan itu tidak boleh sebenarnya. Artinya tidak boleh itu berarti kita bisa berbuat dosa karena keinginan itu. Nah, itu juga menjadi pencobaan buat kita. Dan itu bukan berasal dari Tuhan sebenarnya. Itu dari keinginan kita. Itu ya. Nah, itu kita kalau bisa bertahan dari situ, itu juga akhirnya itu menjadi satu ujian. Ya. Jadi ujian dan pencobaan itu hampir mirip-mirip gitu kan ya. Tapi tadi Bang Tri kan menjelaskan ada ujian itu datangnya dari Tuhan, pencobaan itu datangnya dari iblis, tetapi ini juga ada pencobaan itu datangnya dari diri kita. Nah, seperti itu. Aplikasinya tadi kan Bang Tri menjelaskan seperti Abraham diuji oleh Tuhan. Kemudian Adam dan Hawa dicobai oleh iblis. Nah, kalau aplikasi yang pencobaan dari diri kita, supaya lebih jelas saya memberi contohnya tuh. Nah gini, kita nggak punya handphone misalnya, kita pengen handphone, ya kan? Nggak pengen handphone. Nah, ternyata di kantor, misalnya kita kerja di kantor, ketika kita masuk ke toilet, ada handphone yang ketinggalan, ya kan? Nah itu kan kita kepingin tuh. Nah ada handphone ketinggalan. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita, ini berkat Tuhan ini, karena memang saya kepingin handphone, atau handphone itu kita misalnya datang ke satpam, ini tadi ada handphone ketinggalan di toilet, ya kan? Saya bisa cerita gini karena saya pernah ketinggalan handphone dan handphone saya hilang.
Jadi saya bisa cerita ini. Karena saya beli handphone waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2000 awal-awal lah, karena handphone klip yang Masih Motorola mahal, ya. masih mahal itu. Itu saya lupa, karena kecil kan klip, saya taruh di toilet, saya baru balik sudah enggak ada itu klip itu. Nah, seperti itu. Nah, intinya adalah bahwa dari situ kalau kita bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki, berarti kita itu next level, naik level seperti itu. Dan dalam kehidupan yang lain ya, maksudnya dalam aplikasi-aplikasi yang lain. Ya kira-kira itu Mak tambahan saya Mak, supaya saya harapkan jelas. Ya, thank you. Banyak kok aplikasi itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya banyak banget. Ya, dicobai oleh keinginan daging sendiri, memang datang dari Kristus juga, ujian bukan pencobaan. Dan dari iblis, dari lingkungan sekitar, dari orang terdekat, banyak kok itu. Ya, silakan Otnel, ada lagi? Saya Pak, saya Bu. Nih, silakan Bang Yordan, silakan. Oke. Ujian dan cobaan, ini sederhana saja ya. Ujian itu bagi saya meningkatkan keimanan, meningkatkan kasih, meningkatkan pengenalan. Pokoknya sesuatu yang katakanlah ada kemajuan. Itu dalam konteks ujian. Tapi kalau dalam konteks cobaan, itu sifatnya mau menjatuhkan. Jadi kata uji untuk peningkatan iman, kasih atau perbuatan kita, ketekunan kita. Tapi kalau cobaan itu rata-rata supaya kita bisa jatuh terjerumus yang pada akhirnya ya katakanlah agak kasar sih kalau mau katakan murtad. Itu aja bagi saya. Ya, sederhana ya. Ya. Ya, ruangan-ruangan uclim seperti Nandar itu namanya itu ruangan pencobaan tuh teman-teman. Nah, jangan masuk ke situ ya, jangan berikan dirimu kepada pencobaan-pencobaan dan jangan cobai dirimu kalau kamu tidak bisa apa-apa. Itu paling sederhana itu sederhana. Lalu ruangan-ruangan ujian yang seperti apa, Mak? Ya di kampus-kampus sana lagi ujian nih kan, mau semesteran kan. Ah, itulah dia. Oke, jangan terlalu serius teman-teman. Terima kasih. Mampu dicerna. Iya, silakan Japet. Mau kasih penegasan firman yang saya baca di 1 Korintus ayatnya yang cuma ini kalau saya lihat di ini Mak, mungkin saya keliru mungkin ini Alkitab online-nya ini untuk ayatnya, tapi di sini bunyinya gini Mak. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mungkin itu saja Mak yang bisa saya tambahkan. Amin, puji Tuhan ya, itu satu firman penghiburan buat kita. Karena memang seperti Ayub, iblis tidak berkuasa penuh atas hidupnya. Tetap semua itu di bawah kontrol Tuhan. Perhatikan teman-teman, sehebat-hebatnya pencobaan yang iblis lakukan pun itu masih di bawah kontrol Tuhan. Karena iblis itu sebenarnya tidak memiliki kuasa atas kita, kecuali Kristus itu sendiri. Dan Kristus pun berkuasa di atas iblis ya teman-teman. Don't worry, be happy menjadi orang Kristen ya, puji Tuhan. Ya teman, contoh ujian dalam kehidupan. Masih mau tanya, ujian dalam kehidupan. Biasanya lebih banyak dalam hal pelayanan tuh teman-teman kalau ujian ya. Kalau memang itu sumbernya yang mau kamu pahami berasal dari Kristus, itu biasanya lebih banyak dalam hal melayani atau pelayanan. Nah seperti tadi yang saya bilang, saya sudah dari tahun 2011 tapi tidak sekonyong-konyong bisa full dipakai atau gimana. Saya mesti harus ikut kuliah terbuka lah, segala macam lah, ikut kuliah online lah, tetek bengek lah. Nah itu sebuah ujian, apakah sabar tunggu waktunya Tuhan untuk benar-benar dipakai atau memang bersungut-sungut lalu ya udah. Nah itu aja. Nah, kalau memang tetap tekun sabar tunggu waktunya Tuhan untuk benar-benar dipakai, ya berarti kita dilayakkan. Kalau sudah tibanya ya sudah, berarti lewat. Ada masa kita bisa terhilang, kalau ada kok banyak kok
ya orang-orang itu bisa terhilang ya karena tidak sabar tunggu waktunya Tuhan. Ketika Tuhan uji apakah dia sabar, dia nggak mau ya dia lewat. Nah seperti itu teman-teman. Oke, Otniel, ada lagi yang masih kamu mau tanyakan atau gimana? Otniel, kamu masih monitor atau enggak? Jangan-jangan Otniel. jawaban kita, Bu, tidak ditanggapi ini, Bu. Sia-sia jawaban kita, Bu. Itulah nih yang kayak gini-gini nih yang tidak bertanggung jawab nih. Astagfirullahaladzim. Otniel, kamu di mana sih? Coba dibuka mute-nya, ngomong kayak apa kayak. Tidak dihargainya. Lah, ya sudahlah ya. Tidak apa-apa lah. Itu itu dah ujian kita. Dia Nggak lari ada atau kaki. Oh, berarti Enggak, dia saya lari. panggil-panggil ya. Gak apa-apa, kita terima yang baru terakhir. Jadi itulah salah satu ujian kita, masih mau sabar nggak melayani di sini di sosial media. Banyak bertemu dan orang-orang seperti itu. Ya, selamat malam Ayub. Malam, Mak. Halo. Iya. Silakan. Ada yang mau kamu sampaikan? Bertanya boleh lah, Mak? Boleh tanya. Tanya terus. Iya. Ini baru ketemu di Alkitab Markus. Ini tentang pertanyaannya itu ada di bagian Markus 14 ayat yang ke-30. Lalu katanya kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga ayam berkokok 2 kali dan engkau menyangkal aku ketiga kalinya. Nah, langsung ke ayat 40. 40 sebenarnya. Di ayat 66. Pada waktu Petrus masih ada di bawah halaman, lalu datang seorang hamba perempuan iman besar. Dan ketika perempuan itu melihat terus bersedia, dia menatap mukanya berkata, engkau juga yang bersama-sama dengan Yesus dan orang Nazaret itu. Tetapi yang menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu, tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Lalu dia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Lanjut ayat yang ke-19. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula pada orang-orang yang ada di situ. Orang itu adalah salah satu orang dari mereka. Yang ayat langsung ke-7. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lamanya kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau pasti yang salah satu dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Ayat ke-70. Maka mulailah Petrus mengutuk dan berkata, aku tidak kenal orang yang kamu sebut ini. Dan saat ayat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku ketiga kalinya. Lalu nangislah dia berseduh-seduh. Pertanyaanmu? Amin. Pertanyaanku, kalau Petrus sudah dibilangi oleh Yesus sebelum dia menyangkal Yesus ketiga kalinya, kenapa Petrus tetap menyangkal Yesus? Kalau Petrus sudah diingatkan, kenapa masih tetap menyangkal? Sama seperti Yudas. Yudas pun sudah diingatkan Tuhan, tapi dia tetap melakukan. Sampai Tuhan bilang, lakukanlah, turutilah keinginan hatimu. Nah, sebab sejatinya iblis sudah mengintip. Jadi ya, justru teman-teman kita bisa lihat ya di sini. Yudas dan Petrus ini adalah orang yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Kristus. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenal semua pengajaran Kristus, pribadi Kristus, keseharian Kristus. Bagaimana mungkin, tapi faktanya mereka dua-dua mengkhianati Kristus di ujung-ujung waktu. Nah, ini menjadi satu contoh ya buat kita ya, bahwa
itu tadi tentang pertobatan tadi ya. Ada orang mantan PSK, yang satu mantan pendeta. Nah, ini seperti itu. Tapi kita belajar dari kedua murid ini. Tuhan mau kasih lihat kita bagaimana orang yang bertobat mengakui pelanggarannya, atau bagaimana orang yang tetap memilih tidak bertobat akhirnya mati dalam dosanya. Itulah dia Yudas yang tidak pernah mengakui pelanggaran kesalahannya, bahkan dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak terpuji. Tapi Petrus, perhatikan, dia bertobat, dia menyesal, dia sungguh-sungguh, dan kemudian siap dipakai Tuhan, menjadi alat. Jadi maka itu sampai hari ini kadang banyak orang bertanya, ketika ada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau penginjil atau siapapun yang belajar kebenaran Kristus, yang begitu paham tentang Kristus, mengerti teologi yang sangat dalam, tapi kemudian dia berubah ya, menjadi liar, menjadi brutal. Pertanyaannya cuma satu, kamu mau jadi seperti Yudas atau Petrus? Ya, itu. Kenapa? Ya, Karena setiap kita untuk tidak bisa kembang. kita tidak bisa luput dari segala macam godaan, cobaan, ujian tadi. Tapi apapun itu keputusanmu, apakah kamu mau menjadi seperti Yudas yang tidak pernah bertobat sampai akhir hidupmu, atau mau menjadi seperti Petrus yang sama-sama pernah mengkhianati Kristus tapi dia masuk dalam pertobatan, pengakuan, pengampunan, dan kemudian menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, itu dia. Jadi kalau kamu tanya Ayub, kenapa Petrus sudah tahu masih melakukan? Ya, itu dia. Teman-teman silakan mau tambahin dia, mau tajamin, monggo silakan. Ada yang mau tambahin lah, Kak? Tambahin lah teman-teman, biar dia Saya kenyang, tambahin jangan ya. diem-diem. Ya. Ya, saya tambahin ya. Jadi begini, ini Bro Ayub ya. Bro Ayub ya. Ya. Jadi Bro Ayub, ayat itu ada firman sebelumnya, ayat sebelumnya ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Petrus? Itu Ya. sebenarnya untuk apa? Untuk menegaskan dan menegur Petrus. Jadi Petrus ini beberapa kali menggunakan kekuatannya sendiri, perasaannya sendiri, keinginan hatinya sendiri. Pertama, Petrus pernah mau mencegah Yesus untuk kembali ke Yerusalem. Makanya Petrus dihardik, ya, hai iblis, ya kan? Engkau hanya mempunyai pikiran manusia, bukan kehendak Allah. Jadi Allah berkehendak Tuhan Yesus harus ke Yerusalem untuk disalibkan. Tapi tapi dicegah oleh Petrus. Nah, terus yang kedua ini yang terkait dengan ini. Petrus berkata begini, kan Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan tergoncang imanmu pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Petrus bilang, kalau biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Sombong dia, sombong Lalu rohani. Tuhan Yesus berkata begini, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Nah, itu untuk menegaskan kepada Petrus bahwa nubuatan tentang Tuhan Yesus itu tidak mungkin tidak digenapi. Ya, dan itu harus terlaksana. Tidak ada satupun yang bisa mencegah itu, termasuk murid sekalipun, murid Tuhan sekalipun, sekaliber Petrus. Nah, Petrus ini kan dengan sombongnya, dengan pongahnya, dengan maksud baik sebenarnya. Ya, Anda bisa bayangkan lah, kita bisa bayangkan, mungkin aja kita bisa melakukan hal yang sama. Kita punya maksud baik ya, untuk membela Tuhan Yesus. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Allah kita, Tuhan kita tidak perlu dibela. Ya, tidak perlu. Justru kita akan dihardik olehnya. Dia yang berkuasa dan berdaulat mutlak, dan dia yang akan berkarya. Dia akan melakukan kehendaknya, dan kehendaknya itu tak pernah mungkin gagal. Ya, makanya Petrus dikasih tanda seperti itu. Petrus, betapa sombongnya kamu. Ya, saya tidak bilang mungkin terlalu ekstrim ya kalau saya bilang Petrus sombong. Tapi Petrus itu penuh semangat dan untuk melindungi, membela Tuhan Yesus. Nah, itu ditegur dia, nggak boleh. Ya, Tuhan Yesus bisa membela dirinya sendiri. Bisa kan? Iya, kan pernah ada ayat yang berkata begini, tidakkah kamu nyangka bahwa aku bisa mendatangkan sepasukan malaikat? Sampai Tuhan Yesus berkata seperti itu. Iya kan? Nah, waktu Petrus juga. Ya, waktu Petrus juga dia menebas telinganya Malkus. Nah, itu Tuhan bilang, sarungkan pedangmu. Tidakkah kamu sangka bahwa aku tidak dapat mendatangkan sepasukan malaikat Tuhan? Nah,
Jadi itu menunjukkan bahwa Allah kita maha kuasa. Ya, dia tidak perlu dibela. Ya, dia justru yang harus meminta pembelaan dari Tuhan kita itu. Bukan kita yang membela dia, nggak bisa. Nah, itulah bedanya kekristenan, bedanya Allah kita yang luar biasa itu. Nah, itu aja masukan saya, tambahan saya. Terima kasih. Gitu kan. Banyak kok, banyak pengajaran didapat dari Petrus dan Yudas itu teman-teman ya, asal kita mau jeli menggali. Jadi Petrus itu jangan playing God seperti Petrus, dan jangan rakus rakah seperti Yudas. Yudas itu kan money oriented. Dia karena bendahara, jadi dia pikirannya uang. Nah, itu aja. Perhatikan teman-teman, banyak kok yang bisa kita petik dari kisah Petrus dan Yudas ini. Silakan. Ada lagi, Ayub? Ya, kalau untuk saya itu aja sih. Karena juga jam malam kok, Mak. Oh iya benar, sudah malam teman-teman, sudah jam 10. Iya, terima kasih. Mak juga akan pamit teman-teman, karena memang sebenarnya ya gitu deh. Teman-teman, saya pamit ya, kita tutup ruangan ya. Adakah yang berkenan mau pimpin doa? Ya udah, saya akan berdoa buat teman-teman semua. Nggak apa-apa, Ayub standby, kita bubar bareng-bareng ya. Kelas akan ditutup hari ini. Puji Tuhan ya teman-teman, untuk semua kesempatan, baik atau tidak baik, siap atau tidak siap, kabarkanlah Injil sambil engkau mengawasi dirimu supaya engkau sendiri tidak ditolak dan firman tidak menjadi sesuatu yang menguap begitu saja. Perhatikan teman-teman, persiapkan diri sungguh-sungguh. Ya, boleh memiliki semangat, tapi semangat yang tanpa dibekali dengan pengetahuan akan kebenaran firman itu sendiri, maka itu menjadi semangat yang bisa menjadi bumerang bagi kita. Ya, puji Tuhan ya, malam ini teman-teman saya akan tutup dalam doa. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita masing-masing, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, sembah dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi hamba-Mu datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan membawa segenap ucapan syukur bagaimana Engkau pelihara hati kami, iman kami, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin teguh di akhir zaman ini, dan semakin gigih mengabarkan kebenaran firman. Kami tahu Bapa, kami banyak kelemahan karena kami terbatas dan sederhana. Tapi karena kasih-Mu yang melimpah melampaui akal pikiran kami, sampai detik ini kami masih diberikan hati untuk mau dibentuk, mau dipakai. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap pelayanan kami. Menyerahkan Bang Yordan, Bang Tri, Ayub, Sefat, Pak Andre, biarlah setiap mereka Tuhan terus urapi, Tuhan pakai, limpahkan rahmat dan berkat-Mu. Sehingga mereka sungguh menjadi laki-laki yang takut akan Engkau, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang mengasihi keluarga. Karena kami tahu sebagai pemimpin, sebagai imam di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat, mereka akan memancarkan kasih Kristus. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi apa yang ada pada mereka, Tuhan pakai, Tuhan sempurnakan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam karir, dalam masyarakat. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan diri kami sendiri, Tuhan sendiri yang berbelas kasihan atas seluruh aspek kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan malam ini sisa waktu yang ada yang masih dipakai untuk berkegiatan atau istirahat. Tuhan layakkan kami untuk besok bangun pagi dengan segar, dengan sehat, dan boleh beribadah pergi ke rumah Tuhan dengan hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman-Mu, dan rindu untuk melayani bersama-sama di gereja mana kami berjemaat. Terima kasih untuk teman-teman yang setia, terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah share live atau moderator. Tuhan pimpin hidup mereka satu persatu, Tuhan pakai agar setiap kami tetap menjadi terang dan garam dunia dimanapun Tuhan utus kami pergi. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkaulah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Karena itu kami serahkan hidup dan mati kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak seru doa kami, namun lidah kami terbatas. Engkau yang mengenal kami dalam hati, pikiran, dan perasaan kami. Biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Inilah kami, dengarlah permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin. Tuhan ya. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Thank you Bang Yordan, thank you Ayub, thank you Zafet, thank you Pak Andre, thank you Pak Wira.
Bro Ya, besok hari Jordan, Minggu selamat melayani teman-teman Bro ya. Japet, Bro Ya, Ayu, God bless Tuhan you. Yesus berkati semuanya. Ya, thank you Ya. teman-teman yang di bawah juga, thank you. Tuhan berkati kita semua. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Shalom semuanya. Oke lah.